Bismillahirrahmanirrahim. Surat Shad utawi iki nerangno surat Shad. Makkiyah kanthi surat Shad iku sing diturunake Mekah. Situn utai surat Shad iku 6 au samanun tawolu wa samanun ayat lan 80 ayat. Berarti 88 atau 86. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzikr. Utai Allah alam mudat sing berkersa bimroti iklan kersane Allah bihi kelawan Shad. Utai Allah alam mudat sing berkersa bimroti iklan kersane Allah bihi kelawan as-Shad. Wal Qur'ani demi Qur'an dizikri kang duweni kemampuan jelasno. Atau dizikri kang duweni keagungan. Ail bayani tegese Qur'an sing di kemampuan rangno. Awis syarafi atau Qur'an sing duwe kemuliaan. Wajah buhadal kosami tay jabi kilah kosam makhlufun den buang. Mal amru tegese utawa ora ana utawi kejadian sing hak, ora ana utawi kenyataan sing hak yu kama qala kaya oleh komentar sapa kufar makata sapa kafir maka minta adil alihati saking wewilangane pira-pira pengira. Lokalane malih di manane sing standar ya. Wal Qur'ani demi Qur'an dzikri kang duweni kehormatan utawa duweni kemampuan rangno. Ail bani tegese Quran kang di kemampuan rang. Awis syarafi itu Quran sing di keagungan. Wajah hadal kosami te jabe ikhlas kosam mahdzufun den buang. Mal amru tegese ora ana te urusan kenyataan sing hak. Iku kama kaya oleh ngucap sapa kufar Makkah kafir Mekah minta adudil alihati saking wilangane pengira. Tapi demi Quran yang memberi penjelasan bahwa kenyataan yang sebenarnya bukan seperti yang mereka katakan. Ya kenyataan sebenarnya bukan yang seperti mereka katakan bahwa Tuhan itu banyak. Itu salah. Balil ladina kafaru, balil utai wong-wong kafaru kang kafir sapa ladina min ahli Makkah sing penduduk Mekah. Iku fi izzatin ing dalam keangkuhan, hamiyatin tegese gengsi wa takabburan lan sombong. Sombong ke gengsi ane imani sange iman. Wasiko kenan anane wong kafir ing dalam percekcokan khilaf tegese nyulayani wa adawat lan musuhi. Muswin dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kam ahlakna, kam birang-birang kasiran tegese birang-birang ahlakna rusak ingsun mingkop im sang sedurunge penduduk Mekah ingsun rusak mingkornin saking purun apa wae umatun tegese umat minal umami saing boro-boro umat al-madiyati kang wis kliwat. Fana do mongko padha bengok-bengok sapa kullu qarnin khina nuzulil ayati nalikane turune siksa bing lakau wala tahina manasin wala talan ora ana apa mangsa iku khina manasin ku mangsa sing iso nyelametno ora ana apa alkhinu mangsa iku khina firorin iku mangsa sing iso mlayu saka adab khina firorin iku mangsa sing iso lumayu saka adab wa ta'u ta iku zaidatun iku zaidah. Wal jumlah tu te jumlah iku halun tadi hal min fa'ilin atau sangi fa'ile lafad atau istaghosu tegese podo jaluk tulung sopo wong kafir awal halu halil te kenyataan iku anda usah temen anla mahruba iku ora ono ben lagi kumujud wala manjalan orang nabon selamat iku mujud wa ma'tabar lan ora gelem angen-angen dihimplan kejadian iki sapa kufar Makkah sapa kafir Makkah iku khina qara atau fa'uquf. Kayak sampean fa apa kok? Fa mau nih yen kula niku. Walai saura ana pal hinu mongso iku khina firorin utawa iku mongso napa? Mlayu leres fa ya. Nek wonten naskah sing qaf gentos napa? Fa. Iki atus makna kula pertama. Wa ajibulan padha gawok sapa kufar. Anja yen teko gumeng kufar sapa mungdirun sapa sing ngekeki peringatan minhum kang santem kategori wong akeh rasulin wis kok tak terangno ben ngalih kula niku bingung mana niku sampeyan dimaknani bener ra paham dimaknani salah malah paham angel ya tak wari dadi wong alim nak domber bali ning ngarep ya mesti ya domber itu tapi ngarep sing separuh iku ya kaya iya kaya ora. Dan misalnya orang kalimat ini benar tak orang? Ya Zaid itu mukmin,
Ya Zaid itu mukmin. Terus hidup di komunitas wong kafir. Ya hidup di komunitas. Terus sing wong kafir ya tanggane, ya dulure, ya habitate. Terus kayak ngene iki. Zaid itu bagian dari mereka, itu sah ta? Enggak jawab. Sah ta? Sah min haitsu nasab utawa komunitas utawa kampung. Pak Senawi Banten itu bagian dari wong Banten. Ini kan sama-sama wong Banten. Tapi kan Senawi kan wong alim. Wong alim itu biar mel-mel pokok wong alim mah. Nah. Terus iki ngene, wa ajibu anja'ahum mungzirum minhum. Lan kula amanani wa ajibu lan gawok sapa kafir Mekah. Anja'a yen teko hum kafir Mekah sapa mungzirun wong sing ngekeki peringatan. Sing minhum jenis pasti jenis penduduk, cuma anani bang itu wawas kena keliru, kafir namanya, ya. Awas kena, mungkin ini wong sing mungkir mau minum sangka jenis perkampungan, namanya itu itu, nama kafir. Apa maksudnya itu ekstremis Mustafa itu bahaya, radikal ini. Apa maksudnya mana nih? Jenis perkampungan Mekah. Oh, ya sama tawara ya. Berarti orang ekstrim pinternya kalau moderat. Ya, jadi ngaji ku yang angel. Mulane dijab-jane wong goblok ora tau iskal santai, sono wae santai. Iki ini mikir ini santai. Bagi dia kelihatannya ada masalah. Untuk berbalik yang diwai serang masalah. Lah ya nambah makna ini kan gini, mereka yang kafir itu kagum dengan ajaran tauhid. Padahal pengajarnya adalah bagian dari mereka. Oh, penduduk itu. Lah ya makna ini benar kontroversi. Mereka terheran-heran dengan Rasul yang mengajar tauhid. Padahal Rasul itu bagian dari mereka. Tapi bagian dengan makna sak kampung atau sak komunitas. Orang bagian sangka pinter ya. Alhamdulillah sudah Islam apa. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Lah aku buka desa Amelia itu gue seneng deh paham, dibanding buka desa Amelia. Siji yo duit itu mesti entek, tapi gue paham gue ajaib. Wis tuwa utange akeh kasus akeh ngene. Rapi sing pindho. Gak tau puas. Jare kanca kula ngoten. Gus kula wayah kena apa? Bojo citok cerewet, loro cerewet, menisan loro. Karwane lho. Kula di kanca bojone loro. Gus jenengan mbek kula wali kula. Lah kok iso? Jare ini dengan bojo cerewet dadi wali. Cerewet citok wali punah loro. Semuanya diwarai ilmu malah. Terus dia yang merasa lebih wali. Kalau dia ini bujune cerewet, bujuku rapati cerewet jadi wali dia ini. Banyak ada sekian cara jadi wali, termasuk di bujune cerewet. Jadi tangguh dulu jen ono cerita, jadi ono wong alim dikili kancane. Dikili kancane. Ini cerita wali di sini. Tadi kancane bojom teng pundi, lunga ning alas, muga dipangan macan, elek kere, mulai dimaki-maki. Iku mulai iku kayune dipikul macan. Keramat. Lah sing dadi wali iki ora ora nek dadi wali, perkara ibadah yo biasa, standar. Tapi gak rokokan ini jelas sekali. Ya, nah rokokan dadi wali itu. Meskipun ya mungkin tapi karena menyalahi pakem jadi orang. Tapi ya mungkin. Tapi misalnya jadi wali ya kelas pembantu, ajudan, orang-orang Habib Ali yang di Simtut itu kelasnya gelar bendahara wali. Hanya kabeh tetap bareng. Ya itu sih nggak kopi antar wali, kayak jomel-jomel. Jadi wali, orang ketua, macam-macam status. Gue misalnya jadi wali, gue paling ajudanku, maksudnya ya wali murid gue wali. Suatu ketika pegatan terus suatu saat temannya dolan rono lagi, bojone jenengan temuti, nembe wates kayu tengah alas, itu nggak akan selamat. Sakit gawe wong alim gara-gara ekonomi kedah nyari hutan,
nyari kayu tengah alas. Tarohum, maksudnya ngundung makna. Mulai dipikul dhewe. Dipikul dhewe terus takok lho. Saiki kok mikul dhewe ra terus. Jog bojoku apikan aku gak keramat. Jadi jog bojone salihah iku ora keramat. Berarti mafhume. Kayak dadi wali. Ujune kudu cerewet ndongakno kowe dipangan macan. Kalau saiki ndongakno kowe diblindes. Jadi itu soal ini. Jadi ada sekian cara wali. Satu tentu lewat alim alama itu kan berat. Kalau Alfiyah, Bukhari berat. Sugih lomo itu ya berat. Kalau kau suwi melarat mesti nak sugih dendam. Mau rasanya boleh duit angel jadi nak sugih terus mat. Ketika melarat sabar, mesti rasa sabar. Wong sabar mesti entek. Sabarem kan kuotanya mau 10 tahun, ternyata melaratnya 20 tahun, kan mesti entek. Itu juga berat, karena kuota sabar sampai lama melaratnya itu suwe apa? Koran tak biasa sabar, mbak melarat, bapakmu melarat, kayak melarat. Kuota sabar itu jumlahnya mau biro, diantem melarat 3 generasi, tidak cukup. Kuota sabar itu mesti entek. Jadi ono iku metode baru, peluang baru. Iku dibujuk. Wong iku masyhur cerita-cerita bojo cerewet. Sembali masyhur gini ku, wonten tabiin, tapi hakikate sahabat, terus sahabat hakikate tabiin. Jadi Abu Muslim Al-Kholani niku sakjane menangi Rasulullah, tapi urung sempat sowan kanjeng Nabi kabun. Keramate masyaallah. Ndekne wali ra dadine wali ku ora oleh nyimpen dhuwit. Iku akhirnya nyimpen duit, mereka bojone iku takut duit. Mereka ketemu dia takut duit. Akhirnya terpaksa dia nyimpen duit. Nyimpen terus lagi orang dirham, orang dinar terus lagi orang buah. Warang dikongkon bojone tuku roti. Dijaluki wong larat. Dia wali. Biasanya duit itu tidak nawa. Tapi sanggup diri bojone hari itu rasa sudah kok sanggup berdiri. Kalau dia agak jadi wali, orang rasa sudah. Terus rasa kau hari itu ketemu ngaran nih, jadi duit. Akhirnya sesuai gak kuat tiket. Terus akhirnya mengalahkan cerewet bujuk diabaikan demi mempertahankan status nama. Wah, ramai mulai. Wali itu tidak bujuk. Padahal wali itu setan ya uji. Nengen wali itu setan ya. Ibu putih bujuk, nanti tinggalan bujuk luar biasa. Wali itu ketakutan, wali itu. Selama saya ratu bodoh nih, jadi Abu Muslim Al-Kholani ratu. Akhirnya gue resek di sini pas. Tidak kok nengen hijau, saking kopi ini. Tapi aku mirip saking kopi ini. Nyangkone tepung. Oh, akhirnya dia sholat, Gusti kula niku wali, tapi kok dibujuk, tapi kula niki manusa. Sholat ning langgar itu kok. Kepikirannya nak mulai dalu iku damai, tapi rino iki bahaya. Jam belanja wae bahaya. Lampu merah. Iki bojone dengan santai niku dijupuk mergo nyangkone tepung terus digawe roti. Ya dadi tepung tenan, ya roti bengi mulai. Mulai wis siap diamuk, cuma bengi-bengi nak ono rada reda. Mulai bojone disukai roti. Waket. Waket yo kok diamuk. Padahal dekne wis siap. Oh, wis siap. Jadi gue ngadepi kamu ibu juga nganti sak dino gue wiridan. Ini Abu Muslim Al-Kholani. Ya wes akhirnya mulai disambut Pak Cucu. Tepungnya baru kamu serakok biasanya gue enak. Ada tepung kondi. Yo meja mau sibuk go. Belum juga aku keramat lagi lah. Jadi keramat itu gambar aku pengen. Tak ijazah itu sih pula kok. Sokok dipangdus. Nanti di pasutno ditabrak. Nak terkurang marem ya trailer. Ayo milih rada diwali pada diwali. Jalur yang paling mungkin kan wong alim alama kuwi berat. Apa di? Ngapal Quran hadis sampai bojo cerewet apa di? Apa di? Apal Quran, apal hadis, apal takrib, ambek bojo cerewet. Apa di aja?
Aku tolong. Lu enteng ada biwa? Itu. Terlatih. Mana nih malah gitu, tidak mana di Quran itu. Mulanya hampir ulama itu nak ngetikan domir itu balik ning Arab, tapi sifatnya oleh kakato. Ya, domir itu balik ning Arab, tapi sifatnya orang kudu. Misalnya Kanjeng Nabi itu utusan, wong kafir menolak utusan itu, padahal utusan itu minhum, maksudnya minhum dari kelompok mereka dari segi sekampung atau sekeluarga besar. Tapi tentu sifat mereka ini tidak memasukkan mereka dengan makna kafir. Maksudnya ya mereka itu kafir, tapi Nabi dari golongan mereka bukan dengan makna ikut kafir. Paham ya? Jadi kata 10 misalnya. Ya tadi Syekh Nawawi lah contoh sing masyhur. Atau Syekh Mahfud, Syekh Nawawi itu orang Banten, bagian dari Banten. Syekh Mahfud itu orang Termas, bagian dari Mas. Mbah Mun itu orang Rembang, bagian dari Rembang. Tapi jangan semua kegoblokan orang Rembang, wong Banten malah bersemakna ning saya. Misalnya, saya Nawawi wong Banten, wah berarti politikus. Ora saya Nawawi ora tau melok. Politikus enak pepe nang Banten politikus terus belok-belok. Ya ora usah ngono. Saya Mahfud wong Termas, berarti tukang gawe apik, mergo Termas wae. Ora repot. Terus Gus Pak wong Rembang, berarti wong belah. Wong Rembang ora sing nopo? Nah ya. Ya kan gue ngalim ya, jadi anja'ahum mungtirum minhum. Nabi ku mungtir, sing mundir mau minhum, sebagian songkok. Ayo kita berjalan minhum, sebagian songkok. Kampungan, itu. Wong bakasnya mau kafir Mekah, sebagian songkok. Hah? Ya nama-nama ini gue aman ya, mundirun, iku wong sing ngekei peringatan, sing sifatnya mundir mau minhum. Songko perkampungan. Tuh, songko perkampungan. Sing perkampungan dihuni. Saking murid tenten mana nih? Minhum iku sang tengah saking penduduk Mekah min khaisu komunitas, tapi orang min khaisu kafir. Murid itu mana nih terwowi? Berarti orang alim. Tapi daripada keminter terus maknanya keliru kan malah repot. Iku domir, tak warai ya. Pokoknya domir ngoten. Domir itu mesti balik neng Arab, tapi orang kudu persis. Kenapa orang kudu persis? Karena nanti ciri khas itu seperti itu. Ya, ciri khas itu ya seperti itu. Bukan kalau terusnya. Wajib bulan keodo gawe sopo kafir Mekah anjain toto kaum kafir Mekah sopo mungtir sopo sing ngekei peringatan. Sing mungtir mau minhum bagian songkok. Kampung kono, masa angel temen. Maksudnya gue pun arah terang long ini agak kira apa? Potongannya sekarang. Ini buatan suudon, suul yakin, yakin gak paham. Sopo rasul min anfusim sangi lagi kan. Mau kan bama tak baru ini kufar Mekah. Tapi mulai kata kafir mulai dibuang. Rasulun min anfusihim. Napa rasulun min anfusihim. Yang dirukan ngekei peringatan sopo mungkir atau sapa nabi hum ing kafir. Nah iki bener hum ing kafir wa yakhawifu lan medekna sapa nabi hum ing kafir ana ing neraka badal kasih sause anane tangi sangka kubur. Wa huwa ta'al mungkir sing ngeke peringatan iku nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji sesuk pinter, ngaji mulai 2000 piro? Terus 2004. Wong sing haram goblok Mustafa Berukin 2004. Nak liyane kan ono sing 2 tahun, 3 tahun. Dadi kita tenang enak goblok. Kena Mustafa Berukin goblok terlalu goblok. Mulane usul kataman sebelah kebul langsung tak turuti. Betul. Usulnya mas saya ini termasuk. Ya mau urunan namanya belah. Pokoknya kayak ngerukin terserah didol ya oleh. Berarti sebelah, kira sama yang nomangan. Soalnya berarti sebelah didol daging. Model teman ngamal ke arah untuk mangan. Cukup mantu so ngamal arah untuk mangan. Khataman Gus Bang jalannya belah. Bujuk belah ke arah tiga imangan itu jenis merde. Jadi berarti sebelah ya oleh didol rukin terus didol daging bayu 5 juta. Ya wes kalau namanya orang di semua orang kalah orang. Halal berarti lomo. Waqala lan komentar soal kafirun pira-pira kafir fihi ing dalam Quran atau ing dalam fihi ku tetep ing dalam al kafirun wa dzahir ing letakane sing dzahir mau di al mutmar ing panggonane sing dzahir. Kudune kan waqalu napa
Lah ya cara pengarang kitab kan wa ajibu pun dadi domir kan. Wa ajibu lan gawok sapa ngakeh. Berarti domir apa dohir? Domir mestine wa qalu napa? Wa qalu. Mergo wa ajibu mun domir, hum mun domir, min hum mun domir kudune wa qalu. Tapi Allah ngendikane wa qala kafirun. Berarti fihi wa dzahir maudhi'al mudmar meletakkan isim dohir yang seharusnya sudah cukup dengan isim domir. Yang ngono iku ya oleh balaghah ngono iku ya oleh coba takon. Piye to karepe pangeran takono kafir malah keboten. Karo-karuan. Imam Suyuti mau cerita tok ayat ngono iku fihi maudhu dohir maudhi al-mud. Kudune kan waqalu sama cara aturan siapul kalam kan apa? Waqalu mergo wa ajibu anjahum minhum berarti tapi yang memiliki diganti bakal al-kafirun. Jadi al-kafirun isim dohir yang menggantikan posisi isim dohir. Cara balaghah jenis iltifat. Malah angel nang iltifat pakaran opo. Fihi tetap yang dalam dawa al-kafirun wa dohir yang letak isim dohir mau dialbut pada bangunan isim dohir. Wong kafir komentar hadza sakhirun kata. Hadza utawi iki Muhammad iku sakhirun wong sing tukang sihir kadzabun terakeh bodoni. Jadi sekolahnya kuno, wong soleh, wong bener, ya musuhnya akeh. Nanti kena musuhnya akeh, muka-muka mereka bener. Tapi kata orang yang musuhnya akeh, mereka bodoh ini akeh. Itu semperkor. Sajane di musuh itu ora masalah. Asal krono kowe bener dimusuhi wong akeh. Keren kok Kanjeng Nabi bener dimusuh. Kadang enggak kowe dimusuhi mergo utang ra nyaur. Iku ya repot. Musuh bojo, itu menjadi wali, nak bener bojo musuh orang, jadi kira kodam nafako, ya, itu masuk di musuh bojo kira bakal wali, banyak ya salah tenan apa? Salah. Sing jadi wali itu bener, di musuh itu jadi wali. Tapi nak iso nafako, ya di musuh itu ya ora wali, ya ora bojo dia. Terus jadi apa? Dia menusuk ngono wae. Pokoknya sekue bener bojomu judes. Kok kondo aku, Gus lompon wali, yo, nggak ACC, no, yo, oke. Tapi tak takon, seberang tahun judes sih, 5 tahun, gak syaratnya 10 tahun. Kau jadi uang jantungan, Gus mau mati. Aja Allah nota gawe sopo Muhammad al-Aliyata pangeran digawe ilahan pangeran wahid dan kang siji. Muhammad itu aneh, mosok pangeran yang seharusnya banyak digawe mau satu tuh Tuhan. Itu cara pikirannya orang kafir. Hai sekolah sigirane dawuh sapa nabi lagu maring kufar qulu ngucapno sira kabeh utawa meyakini sira kabeh la ilaha illallah. Ai kaifa hale kaya apa ya sa'u muat. Ai kaifa tegese hale kaya apa ya sa'u muat al khalqa ing makhluk kullahu miskabane makhluk sapa ilahun pangeran wahidun kang siji. Wong kafir yo rasional. Muhammad itu aneh-aneh, pangeran kok sitok. Urusan dunia ini banyak, kasus ya banyak. Bagaimana mungkin makhluk sebanyak itu cukup satu Tuhan. Jadi mereka ya dia akal ini. Kaifa yasaul khalqa kullahum ilahun wahid. Bagaimana makhluk sebanyak itu kemudian hanya di-manage atau dipimpin atau diatur oleh satu Tuhan. Inna hadza la syai'un ujab. Inna hadza satamni kila syai'un kene perkara ujabun kang aneh. Ajibun sing gak ono aneh. Muhammad itu aneh, konsep satu Tuhan itu bagi mereka apa? Aneh karena tadi apa? Kok bisa gitu? Makhluk sebanyak itu kemudian hanya ditangani oleh satu Tuhan. Oh ya goblok ketenanan ini kan kayak iso ditangani satu guru. Berat, apa? Berat. Wantolakol mala'u minhum. Kulon termasuk surat favorit surat ini. Kadang belum izin, yang kafir izin. Isinya ngeten ya, orang kafir saja dengan kesalahannya punya logika. Tapi kita tauhid yang benar dengan kebenaran kita tidak punya logika, hanya taklid, hanya nopoan. Makanya kulon itu kon seneng khusyuk teman-teman itu rais. Khusyuk itu orang ono kacau nih. Wong masalah iman kok modal khusyuk anut guru, anut mbah. Ora iso kudu ana nazar, ana angen. Cara Imam Asy'ari kudu ana awal wajibin ala insani ma'rifatu wa ma'rifat dimulai nazar ku mikir. Ya wong kafir sing salah di logika, meskipun logika itu salah. Bagaimana makhluk sebanyak ini kemudian hanya satu Tuhan itu tidak cukup. Kita butuh banyak Tuhan untuk memenuhi kebutuhan banyak makhluk. Artinya mereka batil aja punya logika. Terus gue iman taklid ini tidak fair. Terus kedua perjuangan.
Ketika Rasulullah Muhammad membawa ajaran tauhid, mereka mati-matian melawan. Anim suwasbiru ala alihatiku. Kita harus bergerak bersama menyelamatkan Tuhan-Tuhan kita. Tuhan-Tuhan kita ini terancam oleh ajaran Muhammad. Harus kita selamatkan. Wong kafir mati-matian bela pengirane padahal salah. Kowe wong Islam kok wiridan bariku mangan. Istighosa mangan bareng. Kumpul karo amin wis gak mikir. Maksud kok boten nyek ngomongnya kowe ya. Nangnya ngomong sensitif. Nangnya kowe kan gak sensitif. Kowe sampeyan ora batasnya pengiran. Gusti kula dinyak Gus Pak kula nuntut keadilan. Oke tak tuntut ilmu nyolong aku malah tuntas. Aneh-aneh. Ya tapi kan ora lucu gambar kok tuntut-tuntutan itu apa-apa. Tapi ini pelajaran bagi kita, orang-orang batil saja punya komunitas pembelaan. Muhammad itu mengancam Tuhan kita, makanya anim wasbiru ala alihatikum. Kita harus bergerak bersama, jalan bersama untuk menyelamatkan Tuhan-Tuhan kita. Mulane sok ben, kula bolak-balik matur. Kula nu ketemu pangeran paling rahasia, niku nek dibandingno wong dolim pun, niku paling kita ada sih. Karena orang dolim kadang lebih heroik ketimbang orang soleh. Coba seperti contoh gampang badan narkoba, ngadepi BNN, ditangkap polisi, hukumannya seumur hidup. Bahkan kalau pengedar ancamannya hukuman mati, itu berani. Kita mengulang tauhid pengajian sama sidik gremeng, kurang penghormatan gremeng. Udan sidik libur. Jajal ki diundang pengajian sing kira-kira 200.000. Nah udan libur terus, gak jawab. Sing balik latihan tak amatir-amatir ini. Libur terus, gak jawab. Libur kan? Sekarang pengedar narkoba udan deres ono orderan kira-kira di cancel atau diterno. Dan itu menjadi alasan apa ngisap kita. Lagi dong batil wani heroik, pokoknya wong soleh gak heroik. Entah nanti tak boleh pengeran. Kowe ora iso ngarep pengeran wah niku bener. Nanti Allah itu pakai ukuran itu. Yo kira usah takok Gus kondisi pokoknya ngono Allah pakai ukuran itu. Saya punya data valid tentang itu. Ketika sahabat banyak tangannya protol, fisiknya terluka, itu curhat dengan Nabi. Ya Rasulullah, gara-gara bela jenengan, ini tangan saya hilang, ini kaki saya bengkak, ini semuanya ngeluh. Nyongkone Kanjeng Nabi, keluhan sahabat itu diapresiasi Allah. Karena memang nyatanya terlukai betul. Tapi Allah malah disalah. Iyam saskum korkum fakut masal koma korkum muslim. Lalu mangsamu sing luka kowe tok wong kafir ya luka, enak ya sambat-sambat. Sebagian ayat redaksine intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Nah kowe lara wong kafir ya lara. Jajal ketika perang wong kafir kena pedang enggak? Kena kan? Ketika orang baik perang sama orang soleh, orang dolim ya kena. Coba kiai wedi ramangan, kiai wedi kiri. Bandar narkoba juga wedi kiri, wedi ramangan. Kiai punya. Tapi mereka dalam ketakutannya tetap punya aktivitas melakukan kebatilan. Tapi kamu dalam ketakutan terus rawani jadi kiai. Gaji ini jelas sih, bapak untuk nih jadi kiai gaji cuma boleh gelar aja dan dua gaji. Jadi kiai loh, bapak puluhan tahun yang lalu. Akhirnya anak kiai udah kapok. Cerminan kapok gampang, anak itu dididik udah geman jadi kiai. Tapi kalau orang nanya berarti nak kiai anak kiai kapok, ya rontok jelas rontok kapok. Dan itu sebenarnya gue gojlok pangeran. Setiap pangeran dua alat gojlok itu. Wong kafir, wong batil wae do berjuang demi kekafirannya, wong fasik demi kefasikannya. Kok kowe wong soleh dingin ora berjuang itu paling berat. Paling berat sebenarnya itu nak wong soleh dibanding wong dolim. Terus mau apa iyam saskum korkum fakol demasal koma korkum. Mana sih Dina Umar tahu perang Uhud? Itu dia yang menusuk bareng karuan kalah itu delik Umar. Jadi sepi yang karuan kalah, wes berkalah maksudnya perang. Delik neng balik batu. Terus Abi Sufyan itu kumo luhur. Pas itu terus kafir Abi Sufyan Khalid bin Walid terus kafir. Lana la uzza wala uzza lakum. Lana la uzza wala uzza lakum. Iki lho bukti nak uzza itu dijaya. Uzza itu pangerane wong kafir Quraisy zaman itu. Pangeran kafir Quraisy terkenal piro lho? Telu kan? Lata, Uzza, Manat. Terus tak lulus nang kene. Wae, Laka, Uzza, Manat. Afaro aitumul Lata wal Uzza wa Manat talisatal. Akhire wong kafir ku mau luhur munggah watu paling dhuwur muni lana al Uzza wala Uzza lakum. Kita ini punya kemenangan berdasar pertolongan pangeran Uzza. Wala Uzza lakum, kalian tidak punya Uzza, tidak punya Tuhan yang diagungkan.
Umar nyuruh saya posisi sedih. Pas itu terus dikandani kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi karena punya sifat syaja'ah, Nabi itu tetap di depan umum meskipun dalam posisi kalah. Ya Umar, kul lanal maula wala maula lakum. Kamu harus berani membalas itu. Umar ngadep lanal maula wala maula lakum. Kita punya Tuhan yang benar-benar hakikat sebagai Tuhan. Kamu tidak punya Tuhan yang hakikatnya sebagai Tuhan. Karena apa? Umar ini diutus Nabi untuk menghilangkan dosa wong kafir wae wani memaklumatkan Tuhannya yang batin. Mosok kowe ra wani memaklumatkan Allah yang hakikat. Karena kalau mulang jenengan tenanan, wongnya kadang mulang ajaran sesat ya orang yang mulang, yoga ya orang yang mulang, senam sih. Orang-orang darah ini senam sesat buatan ajaran sesat orang yang mulang. Barang orang penting ya orang yang tarian orang penting orang yang. Lu Quran orang yang mulang itu apa? Jadi ini kan apa? Paling pedih kalau misalnya ketemu pangeran, paling pedih nak ditakoi. Barang-barang ora penting wae ono sing mulang, sing sesat ono sing mulang. Sing ora mendesak-mendesak banget ya guys sing mulang. Carane lari pagi wae karena gak mendesak mlayu kok butuh pengajar. Aku yo gumun, aku kadang bener wong desa. Senam sehat jasmani rohani. Itu desa-desa kan saya ono senam jasmani rohani. Iku cah enom do melok, jare ben sehat, jare tuwa-tuwa. Lah kok ben sehat ya ngono macul lah sehat. Aku ada senang model wong desa. Ora repot to. Macul lah sehat. Tapi tak gelem sehat sing liwat. Nah, sebenarnya kiai nyaingi sholat sing benar ya mari sih. Tapi kiai ini nyalung kiai ini dia rapati seneng sholat. Pasti kiai kue ini nunggu nak kiai liane raro. Biasanya yang mirip, yang sejenis loh. Lah itu tidak boleh seperti itu. Kalau orang lain mendapatkan ketenangan lewat yoga, kita harus mendapat ketenangan lewat sholat. Makanya Nabi dawuh wa qurratu aini. Mestinya itu mau, jadi kalau itu modal sejarah itu nangis. Sayyidina Umar posisi kalah, akhirnya masih dipateni gara-gara dia minoritas. Terus al-qawwah fi qulubi murubah, kemudian Allah menjatuhkan orang-orang kafir itu. Roh wajah kanjeng Nabi, roh Umar itu keweden. Sajane pas itu ya karek mateni wong wis ndelet. Wong kafir ku malu mergo posisi men. Lana uzza wala uzza. Lana uzza wala uzza. Kanjeng Nabi tersinggung, ya hero, tentu Nabi itu orang top. Nadi ya Umar, wakul lanal maula wala maula. Karena tadi, jadi orang kafir itu pakai logika tadi. Kita terbukti benar, kita punya Tuhan banyak mengalahkan yang punya Tuhan satu. Ya kudu pas orang kota tak menang, pangerane telu akeh lah kowe. Kanjeng Nabi pangerane musito, mulane kalah orang kafir. Akhirnya ya tadi, wong kafir cek muni anim su wasbiru ala alihatikum. Kita harus bergerak menyelamatkan Tuhan-Tuhan kita. Ketahanan kita dibuli Muhammad, dimaki-maki Muhammad. Nah, terus kita harus menandingi logika itu, rawarai. Logika itu akhirnya ditandingi oleh logika yang dibangun Rasulullah SAW. Masyhur itu terus. Nabi pidato di depan mereka. Jika urusan banyak butuh banyak Tuhan. Sekarang logikanya dibalik. Kamu sebagai pembantu kemudian punya majikan banyak, semuanya punya otoritas kepada kamu, bisa menyuruh, bisa memberi sanksi, bisa mengusir kamu, PHK kamu. Suka mana punya majikan banyak sama majikan satu? Ya majikan satu lama, kalau majikan banyak repot. Terus Allahu sayyidukum, Allah itu majikan kamu, karena pencipta langit bumi. Allah majikan kamu, Allah Tuhan kamu. Kalau Tuhan itu banyak, perintahnya beda-beda, kamu yang repot. Akhirnya mereka ngaku, ya nak. Majikan akeh ya rapena, sitok wae Mas. Itu artinya apa? Nabi berhasil membalik logika mereka. Nah, Nabi berhasil membelokkan logika mereka ini disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Jadi orang kafir baik kategori ahli kitab maupun orang kafir berstatus musyrik itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang ke mereka logika sing banget jelas. Bayyinah itu logika sing jelas banget jelas. Siapa itu pembawanya? Rasulum minallah yatslu suhufam mutahharah. Lah saiki kula bolak-balik kampanye, saiki wong kusuk iku wong paling reso logika. Jadi misalnya debat, astagfirullah.
Repot. Dikuandani dunia sakit kerusakan masuk astagfirullah. Orang ngono kudune. Nak dunia butuh kemaksiatan. Kita maklumatkan bahwa dunia ya butuh taat. Kalau ahlul maksiat bisa seneng delok maksiat, kowe kudu buktekno iso seneng mergo nglakoni taat. Lah saiki ora sing maksiat iso seneng rokokan guyu-guyu ning grupe. Kowe ngaji ra seneng, wiridan gak seneng, lakoni keapian gak seneng. Tentu kita kalah karena mereka jadi solusi menjadi senang. Kita tidak punya solusi menjadi maka kita harus punya tandingan bahwa kita harus senang. Nah, ini sirine Nabi ngendikan baju ilat qurratu aini salat. Kalau mereka bisa senang karena delok dangdut, kita bisa senang mbung ngaji jalalain. Ra paham lah kok semua. Kapan pangeran seneng Gusti. Lah seneng apa ki ra ampun Gusti. Ampun takokno niku pokoke seneng. Karena tadi sing delok dangdut ya ditakoki kok nek kok delok dangdut seneng nggih Gusti delok wong ayu tapi kan gak wekmu kan ya kene pertanyaan senenge ning ndi wong ora wekmu ora iso ngrasakno kowe padha takoki pangeran ngaji paham mboten Gusti seneng kenapa kok seneng mawon karena orang-orang di sana kalau ditanya ya ora iso jawab kowe kok seneng delok wong ayu padahal ora iso ngrasakno nggih kan yo mikir kowe ditakoki kok seneng padahal gak paham jawab nggih nggak senang mawon apa? Dia paling gak nih lulus di nateng majelis ngaji kan ada bujuk. Pokoknya itu punya alasan, ya jelas ya. Jadi paling berat hisab kita adalah nak kita dibanding wong dolim. Ya wow kata siapa? Iyam saskum korfun. Faktor masal koma korfum itu. Karena wa intakunu ta'lamuna fa innahu ya'lamuna kama ta'lam. Pakai hamzah alima ya'lamu. Kalau pakai hamzah maknanya sakit ya. Kalau alima pakai ain itu maknanya pengetahuan. Kalau pakai hamzah sakit. Berarti maknanya intakunu ta'lamu. Jika kamu merasa sakit karena berjuang, orang-orang di luaran sana juga sakit. Itu saja mereka melakukan. Coba badan narkoba itu sakit tak? Sakit kan? Oh sakit kan, ngedar narkoba, ada persaingan antar mereka, kadang yurapali, diburu BNN, diburu polisi. Kayak apa tersiksanya mereka? Ngaji tersiksa. Datang pengajian yang duwe sudah, wadang orang roh kiai sama nih orang kuai, ngomong nih kuis, wah semuanya repot. Tapi kan enteng dibanding mereka ngadepin polisi, bisa enak. Iya enak, tapi kalau salukan orang sing nyucuk. Mulai untuk telo sak-sak ya, nanti bisa disentuh ya. Nanti disentuh ya. Telo itu mana? Apa? Lombok terus. Telo. Atau pantu wayannya beda. Mungkin orang rasanya tidak wani bisa untuk tujuh semuanya. Nah intinya itu kalau kepengen tak kalau dengan sedanten itu sampai gak bahagia mau nanti itu. Karena nganti uang maksiat itu lihat kesenangan. Jadi kita harus senang fitoh atau harus senang fitoh. Maka ciri utama toat itu senang. La tahzan inna wuha. Ciri utama wali apa? La khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa susah. Karena yang dijual mereka itu pasti kesenangan. Lalu kita kalau toat tidak senang, mereka mesti gunanya apa kowe sholat, gunanya apa kowe poso. Kalau tidak mendapat kebahagiaan. Maka agama ini harus kampanye, bahwa agama ini membahagiakan. Makanya kampanye agama ini apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lan kula ora seneng, susah kok. Lho kula nanti iki banyak masalah, cara nurutin nafsu kula nggih kepen susah. Tapi susah ngisen mbek pangeran, mereka aja bisa tenang, masa sana. Lho di murid kowe susah. Sopan iki cek ngene iki wis cek nuntut. Guru ra mbok penuhi ning akhirat cek nuntut. Gus aku suatu judi nang wajah. Nuntut temen mbek aku kan rumpah. Wis mulang ning donya. Ning akhirat lebih pun rokok cek goleki. Boleh Kanjeng Nabi kaduwen kowe ora kelas. Karo dene wis sakake Kanjeng Nabi ngurusi kowe-kowe. Sakjane tak endel men pasti wis niku pidol-pidol. Malah sakake Kanjeng Nabi itu ngurusi. Dia tetap nggak perwakilan kan belum rakyat kerepotan apa? Sebenarnya yang ngono jenggan ya ono ketua nih suku. Yang mana buku lau nasim di kami. Kira-kira akhir-akhir gue di pasar aku repot. Repot. Padahal masih atem akhir auditnya sewi, mesti sewi ya. Karena masih atem sidik yang lain kan. Iku mau prosedur tok aslinya sahdi suarga lan ora.
utang rung disuwah, anak itu terlantar nomor tua temangsan jembar no. Sisamu berat tuh. Aku kon ngenteni hak santri. Cuma kalau sedih coro, pun aku sedih, pun sak bulet tiang itu si akeh rahmati jenengan, tak persiap. Karena Abu Nawas kan dulu bimis tu adadir lima alifah di taubatan makfir tak terus. Nah cara berita malah pun aku sedih. Inna sohairo indal kabairo fil gufroni, mau sok gufroni jenengan kalam salahku, tengah Arab. Ono wali wiridan ini, tapi ojo tiru, kira wali kan. Ana mukhtiun, ana muznibun, ana asi. Kena wali langsung hafal. Nah, kok hafal lewat rekaman ya wali. Pokoknya langsung udah hafal. Ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi, huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Salah satuhunna qabal tuhunna salah satan bi salah sati wa sayaghliban awsafuhu awsaf. Ya benar ini. Tak kisah juta langsung ini. Orang juta maksudnya. Anak muftiun. Terus. Bos, kau tahu rombongan. Bareng-bareng. Saya iling-iling urunan sitok-sitokan. Aku ilingnya anak toh, aku ilingnya mufti toh. Anak mutipun, anak mengasih. Jadi begini, ada orang itu di depan multazam, ya Allah, saya akui, saya mufti, orang yang salah. Anak mutnib, saya orang yang dosa. Ya, anak asih, saya orang yang berbuat maksiat. Tapi yang harus engkau ingat, engkau adalah rohim, engkau adalah ghafir, engkau adalah afi, engkau pemaaf, engkau penyantun, penyayang dan sebagainya. Sekarang diri saja Gusti, qabal tuhunna salah satan bisa salah satu. Ya didu mawon. Qabal tuhunna didu diadap-adapkan. Jadi qabal langsung katamu qabal lagi didu mawon Gusti. Sing menang sifat kula apa sifate jenengan? Yo pengiran yo ora trimo kok tak kalah. Akhirnya orang jawaban bahwa saya likan ausofuhu ausofi. Tentu sifatnya Allah akan mengalahkan sifat kita. Oh ya ono wali maksud itu surah. Ya apa lah, pokoknya nak sing lewat rekaman itu gak wali. Ini takon lagi kuno, nak ijazah syaratnya oleh ditulis tuh. Buatan kudu langsung hafal. Ya kayak kuno, iki cek lho mesti itu. Lan kula termasuk kejorian mbahmu nang ijazah kula mesti alasane. Kenapa kowe sering tak ijazah ya? Ki ngopo? Kowe sing hafal. Dadi aku gak rugi. Kok yo ora kapok nang ijazah wong ra hafal. Akhirnya kalau diri wong akeh, Gus Pak sing kok akeh mergo hafal. Hafal. Kula kan gak di masalah ingatan. Jadi gak perlu ning RSC kan. Jadi wali-wali dhisik iku saking senenge Allah ngoten. Jadi ketika meyakini dosanya diampuni bukan karena takabur, bukan. Karena saking yakini sifatnya Allah pasti mengalahkan sifat kita. Sifatnya kita asin pasti kalah dengan al-afi. Sifatnya kita mukhti pasti kalah dengan sifatnya ar-rahim. Makanya qabal tuhunna salah satan bisalah satin wa sayghliban awsawat. Ya gini saja Gusti ya. Sifat saya itu didumawan di sifat ini. Mungkin menang budi. Mesti menang pangeran. Karena menang pangeran berarti menang rahim, menang ghafir, menang afi yang memberikan pengampun. Lah kowe rapal iku abot. Sing rapal iku abot. Abot dadi wali nanti mau jadi. Ya memang seperti. Makanya Rasulullah itu pede sekali ketika umatnya banyak dosa. Nabi lain itu nyerah. Nabi Ibrahim nyerah. Aku dia dosa. Ya dosa Nabi tentu hanya merasa dosa. Nabi Ibrahim kan mengingatkan putih. Aku dia tahu bodoh di pangeran tentu. Ya tentu itu hanya bahasa Arab. Nabi Nuh ya aku tahu maksud mau kaumku. Mana cukuman sering maksud no. Di antara Nabi Nuh raiso nyafaati mereka tahu maksud. Mana pulau ngadepi wong sing kadang macam-macam rasa dipasut. Wis bingung dhewe wong bar. Tapi Nabi Muhammad dengan percaya dirinya saking yakin Allah itu wasiul maghfirah fa akhiru lillahi sajidan. Ketika aku ditawani hak syafaat, aku tetap sungkem ning pangeran. Mergo yakin dosane umat apapun itu tidak mengalahkan sifat rahmane Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tetap memohon apa?
syafaat. Nah, memohon syafaat ini bukan berarti Nabi mengabaikan dosanya umatnya, tidak. Tentu Nabi sangat tahu umatnya itu banyak dosa. Tapi kan tetap saja bisa kalah oleh sifat ghafure pengiran. Makanya Allah, Nabi tetap berharap dapat apa? Syafaat. Nah, caranya gimana Nabi sujud? Masyhur itu. Beliau sujud lama sekali. Malah sing suwi konfirmasi kue barang. Nah, sekarang aku gak tahu cepet sing kue kan banget konfirmasinya. Lah wong alim kan cek gampang. Gini ku misalnya gak gitu sane kata Gusti tapi manfaatnya kata kan cek gampang lah. Rembuke ku cek gampang. Tapi aku masih ya murid kira manfaat. Wah lah ya, Bang. Cuma ya orang pembelaan ya, macam betul terpari alim lah Gusti sakitnya kok. Akhirnya terus masyhur kan, ketika Nabi sujudnya lama, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyafa'. Ya Muhammad irfa' ra'sak, wis saiki sirahmu angkat. Wasal tu'tah, kamu minta apa saja takkan si wasfa' tusyafa'. Kamu minta syafaat ya tak kasih hak syafaat. Akhirnya Nabi umum terus dikai hak napa? Syafaat. Itu Nabi bukan berarti mengabaikan dosanya umatnya, dosa ya tetap dosa. Tapi Nabi tetap saking yakin sifat ghafuri Allah itu tidak terbatas, sehingga beliau tetap yakin siapapun min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetap dakhalal. Soal kok dihukum mergo malaikat malik ijek gemes roh kowe barang itu. Malaikat malik disakeni keiha. Mulai ngancam suwi kok wis dikeiha. Dikeiha nubuki ta apa sok dikeiha. Ya monggo, tapi setahun mawon masalah setahun udah karo 1000 tahun. Supaya mbok piro pokoke ono sing sedina udah karo 1000 tahun, terus sedina udah karo 50. Kowe melok paket pilihan jis terserah penting itu umum. Nah, gak direncana aku. Yang jelas itu kalau kalau senang baca kitab-kitab Isyad niku kitab apa sing kula waos wonten beberapa tafsir termasuk tafsir Habib Salim Asy-Syatirin. Akhirnya wong soleh niku qobal tuhun salasatan bisalasatin wa saya liban ausohu ausosi. Lan istighfar itu ping kalih, siji nglakoni dosa, siji ngakoni dosa, nomor kali ngakoni nak maghfirah Allah di atas itu. Kalau nak kowe mau ngakoni dosa tok potensinya keputus. Tapi nak ngakoni sepurane Allah tok kowe ana keangkuhan seakan-akan tidak pernah dosa. Itu kan iya nak kowe nak langsung meyakini Allah Maha Sepuro, kowe iku ana keangkuhan mergo ora ngakon. Makanya Sayyidul Istighfar itu mau lengkap. Allahumma ana apa jenenge? Ini sebutin Allahumma ana abduka sallallahu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana latika jika mastaqtu a'udzubika min syarri ma abu laka bi nikmatika ali wa bu bidan itu mestinya ngakoni dosa tapi yo ngakoni nikmat abu laka bi nikmatika ali ya meskipun saya banyak dosa juga hidup ini membawa nikmatnya. Kita meskipun banyak dosa ya iman yo ngaji yo tahu ngutangi wong tahu nyumbang masjid yo tahu melakukan sekian kebaikan itu kamu ya nggak boleh ngabaikan kebaikan kamu. Yo tahu ngaji gue jalan dan gue sawi ngalor itu. Itu kan yo satu kebaikan hutan tetap berangkat jangan kok hero itu macam mas. Kemudian ada bar masuk angin wah keren. Demi ngaji nganti masuk. Oh itu pangeran nomor aman tahu. Wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli banyak wilayah dzunub ila. Jadi ada pengakuan dosa. Tapi pengakuan ini harus di bawah ikrar na Allah itu ghafurur rahim. Ini qobal tuhunna salasatan bisalasati wa saya liban ausafuru ausafu. 3 sifat saya itu akan saya bandingkan 3 sifat jenengan. Tentu sifat jenengan akan keluar sebagai pemenang. Inna ada iki ku safirun tukang sihir kadzabun kang akeh. Terus budi wantolakal malau minhum. Wantolakalan berangkat sapa al malau sekelompok minhum saking wong akeh min majlis istimai. Saking majlis kumpulane wong akeh ing Abi Thalib ono ing sandinge Abi Thalib. Wa sama ihim lan krungune wong akeh fi ing dalam majlis Abi Thalib minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengar qulu la ilaha illallah. Jadi gampangannya orang-orang kafir niku sedang diskusi dengan Abu Thalib. Ya, kemudian di tengah diskusi itu Nabi rawuh atau Nabi sudah di situ, kemudian Nabi mengajarkan qulu la ilaha illallah. Tapi oleh orang-orang kafir malah direspon animsu wasbiru ala alihatikum. Kita harus saling memperkuat untuk melawan
dakwah Muhammad. Iku dakwah Muhammad ngajak pangeran sitok, kita harus melawan dakwah itu untuk mempertahankan Tuhan kita yang banyak. Lagi-lagi ini tamparan bagi kita, wong yang kafir saja mempertahankan kesalahan. Masa kita tidak mempertahankan kebenaran? Animsu an sedune kelakuan imsu, mbok yo bergerak sira kabeh. Manane mlaku bergerak. Ya aku lu sing ngucap sobat dhewe sebagian iku faribatin maris sebagian sing lo imsu mlaku sira kabeh. Wasbiru lan nyabariyo sira kabeh ala aliyatikum ing atase nyembah pangeran-pangeran sira kabeh. Usbutu tegese tetepono sira kabeh ala ibadati ing atase nyembah alihah. Sudah kita terus saja nyembah Tuhan yang banyak. Inna hada satamne iki maskuruna tauhid wa syai'un tidak perkara yuradu kang den kersane pesek minasange kita. Maksudnya wong kafir muni Muhammad memangnya ingin kita itu ikut dia, padahal kita inginnya Muhammad yang anut kita. Jadi mulai dulu itu selalu ada pertarungan. Tentu kita yang sebagai orang hak inginnya yang batil ikut kita. Ternyata yang batil juga aktif inginnya kita yang ikut mereka. Artinya gini, kalau kita tidak punya keinginan mereka ikut kita ini lembek sekali. Wong yang batil saja berkeinginan kita ikut. Masa kita yang hak leha-leha saja tidak punya target, punya pengaruh. Jadi sebenarnya repot. Mana wong khusus-khusus sing ra dakwah sebenarnya adelingno pangeran wong sing barang fasik wae didakwahno ben duwe pengaruh. Kowe wong khusyuk kok ora dakwahno kesalehan. Nah, di sini ini makanya ulama ijma harame kitmanul ilmi, menyembunyikan wong kebatilan menjadi semebar gara-gara apa? Dimaklumatkan. Misalnya ada tontonan ini dimaklumatkan, ada hiburan sing maksiat dipermaklumatkan, akhirnya banyak pengaruhnya. Saya kira ono kebenaran tidak dimaklumatkan. Ini kan nggak fair. Akhirnya apa? Kebenaran itu pandek atau tertutup, sing muncul barang apa? Tentu kita akan disalahkan. Padahal agama ini harus fasgah bima untuk harus diperlihatkan. Diperlihatkan logikanya, diperlihatkan kekuatannya. Anim suwas biru ala alihatikum inna hadza la syai'un yura. Ma sami'na ora krungu kita biadaklan iki fil millatil akhirat ing dalam agama-agama sing terakhir. Milati Isa tegese agamane Nabi Isa. Iki kacau. Wong kafir ku kacau. Lah ini juga hoax itu berita bohong. Di mana-mana kebatilan punya justifikasi. Misalnya gini. Nabi Isa itu kan Nabi dan orang kafir tahu bahwa menurut Muhammad Isa itu Nabi. Seorang lagi, wong kafir itu tahu bahwa menurut Muhammad itu Isa Nabi. Wong kafir yang menjual isu Nabi Isa, Muhammad itu aneh. Nabi sebelumnya yaitu Isa juga membolehkan Tuhan tiga. Itu hoax apa enggak? Hoax kan Nabi Isa tidak pernah mengakui Tuhan tiga. Tapi setelah Nabi Isa, faktanya orang itu banyak yang trinitas, yang menuhankan Isa dan ibunya. Saya ulang lagi ya, faktanya setelah Isa itu kan banyak yang trinitas, menuhankan Isa dan ibunya. Maka orang kafir terus komentar, Muhammad itu piye atau pangeran kok sitok? Zaman Isa pangeran ora tahu sitok. Jadi Nabi Isa dicatut bahwa seakan-akan Isa itu bagian dari kemusyrikan, yaitu bertuhan tiga. Makanya mereka berkomentar, Masami Nabi ada fil millatil akhir, agama yang terakhir pun mengesahkan Tuhan banyak. Kenapa Muhammad harus Tuhan satu? Nah tentu itu kan merugikan Isa. Pencabutan ini kan merugikan Isa. Karena Isa nggak pernah seperti. Paham juga? Jadi sekunani kuno itu mesti ono bulat dunia. Mana dunia segini sampai kiamat. Mana kudu akhirat karena nggak bisa diselesaikan gitu. Akhirat itu penting. Gue fayuna bihukum bima kuntum. Tak malu karena dunia aku bisa wae. Misalnya aku di mobil misalnya. Mungkin santri sing kedunya cara berpikir, wah kedunya itu penting, buktinya kiai di mobil. Tapi santri sing biki cara berpikir, kiai harus kudu di mobil, enggak ngel-ngelo sing undang. Sing undang kok datang ngerental lo barang. Servan kiai bojone akeh oleh nasiri santri ini gitu-gitu. Jadi santri ini sing rodok beli, wah sedang penting ngelarang di bojo akeh. Bodene dhewe hiper. Langsung khusyuk, wah itu ngekang-ngekang umat Nabi. Tapi dari sing beli tak tenane. Mesti melahirkan perdebatan. Dan sing repot lagi ini turah turu, itu kok santri ini yang berdebat. Oh maksudnya turah turu bener maksiat, nama lain kan ada pemandangan. Semacam-macam lah, oleh maksa khusyuk. Orang nak sering turu benang ngipi ketemu Nabi. Oh gimana? Masa Nabi metu wong sing turu jam 8 wae kerja. Orang pegawaian.
Ya tunggu kan yo naturane mosok wae wong kerja wae bojo blonjo kok. Macam-macam. Itu tidak bisa dihindari tafsiran-tafsiran itu. Wong Nabi Isa yang mengajar tauhid niku mawon dadi korban dianggap menyetujui kemusyrikan. Lan wong kafir Mekah muni masane ana biada fil millatil akhirah. Agama tauhid itu tidak pernah saya dengar di ajaran Nabi terakhir itu Nabi Isa. Itu aneh kalau yo aneh Nabi Isa lah yang mesti ngajak tauhid. Tapi dari wong kafir Mekah Nabi Isa juga tahu mulang. Jadi artinya dicomot, nama cara saya nama dicomot seakan-akan Isa itu tidak pernah mengajarkan. Karena orang kafir ini apa? Masami Nabi Isa fil millatil akhirah. Bahwa ajaran tauhid itu tidak pernah saya dengar dalam agama terakhir itu. Maksudnya agama Nabi Isa. Masami narata muwita biadakan iki fil millatil akhirah dalam agama Islam terakhir. Millati Isa tegese agama Nabi. In hadza orang utawi iki emang ada ajaran Muhammad ilah-ilah kecuali gawe-gawe kirkun ning gawe-gawe. Malah kan Nabi ngajarno tauhid dan gawe-gawe. Iya Muhammad itu Nabi hanya gak ono Nabi sing awak. Dan Nabi kawak sapa Nabi Isa. Lah piye? Nabi Isa dhewe atau ngajarno tauhid. Jare tiyang nopo? Kafir. Jare petang. Aun zila alaihi dzikru min bainina. Aku di silau nonton dan turun nopi tahdiri lamzat dan aku di silau atas silisannya itu khali alifin benema wa alal bajen wa tarkin wa pokoknya kados tengiro akhir asab an zila alaihi. Nah kita marah asim ya nabo akun zila berarti kita kikil hamzah dan nabo kita kikil artinya dua hamzah kita baca sebagai ya kados khilaf teng aa jamiyun kita melok tasil aha jamiyun ada yang ikut partai itu jamiyun alaihi ngatasi Muhammad ala Muhammad wa al-zikru wa Quran yang saking tengah-tengah kita toh wali salan orang sapa Muhammad bi akbarina kelawan paling tua-tuane kita wala asyrafina lan ora paling mulia-mulyane kita. Tapi kalau ngomongane wong kafir, lalu kenapa Muhammad yang jadi nabi? Bukankah dia tidak paling senior, juga tidak orang yang paling kita hormati? Ngapain dia yang jadi nabi? Harusnya kita, itu cara pikirannya mereka, apa? Pikirannya apa? Mereka. Elam yanzil alaihi tegese ora turun apa Quran ali ngatasi Muhammad. Terus qala ta'ala dawuh sapa Allah taala. Tadi kan dawuh Allah tapi menceritakan omongane wong kafir. Karena iki dawuh Allah menceritakan Allah piyambak. Ini qala ta'ala. Ngono apa proses tafsir jalan. Kono qala ta'ala piye kabeh Quran ya qala ta'ala. Ucap geblek ngono. Wah ya repot ngaji kowe yo angel fuj. Ora membantah qala ta'ala lah kabeh Quran. Ulah salah sedikit. Allah itu ngendikan kadang nyeritakno omongane wong kafir. Bahkan omongane setan iki diceritakno. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Lah lama qudiyal amru iku dawuh Allah ta dawuh setan. Ya ono santri sing wa qala nang ngendikan sapa setan. Guru. Goblok. Setan kok ngendikan iki Quran Pak, Quran. Mergo sing diwaca iku Quran sampai setan malah wa qala lan dawuh. Guru nek mosok setan kok dawuh. Ngomong ngono. Utawa nerocos. Malah muridnya bantah. Pak ingat Pak ini Quran Pak, Quran. Akhirnya bejo setan itu omongi wa qala lan ngendikan. Semua setan. Mana akeh wong jenakno doli. Wong kathah, kula nu ndek kanca jenenge doli. Tak mau Pak, anak jinak nonton ini Quran nono Gus. Wah, ya repot. Kan jeneng sing sunat sing ana ning. Aku yo muni wah iblis yo. Setan yo. Repot. Angel kandhane wong-wong. Ya anak sok ben jinak napa? Iblis, setan alasannya apa? Malah ning Quran ora ana jeneng dai kondang ora ana. Ana ning Quran dai kondang ora ana. Repot. Kage nak maca Quran be wa qala syaitanu. Ayo ngucap apa dawuh. Lah iya maksudnya qala ta'ala niki iku ya akeh dawuh Allah tapi kadang konteksnya itu menceritakan komentar wong kafir. Terus Allah jawab iya, Mbak dengan logika sing dibangun apa? Maksudnya logika yo, maksudnya gampangane ngono istilah itu. Tentu Allah kan. Paham ya? Iku jenenge qala ta'ala. Maksudnya itu Allah gadah
statement lah cara kata. Sing menolak statement mereka. Padahal statement mereka ya dewi Allah karena dalam konteks Allah menceritakan. Misalnya kalau ini wong kafir ngomong, ngosok wong wis dadi lemah, dadi tanah, aida kunna idoma warufatan, aina lama kusuna khalqan jadida. Orang kafir itu berkomentar masa manusia yang sudah jadi lemah lembut, jadi tanah masa bisa terbangunkan lagi. Itu hal yang mau. Terus Allah jawab. Lu meneh ada ono materi ini meskipun sekarang sudahan zaman ndak ada saja saya mampu. Lah sing iku mulai qala ta'ala karena jawabannya Allah dan yang tadi qala ta'ala tapi menceritakan. Dari Subhan bantang orang bantah qala ta'ala. Lah kabeh Quran nak qala ta'ala itu sih kok aneh maksud iki. Sing aneh yo kowe. Ngono kok ora paham. Dong ya. Yo. Udah pinter susu ya pinter. Ngaji 14 tahun juga pinter. Luah ya? Berapa luah ya? Mulai 2004 sampai sekarang. Berapa? 15 sesuai ngalim. Nah, dia prai sesuai ngalim. Kok sing ra paham sing salah sing mali 2004. Sing anyar-anyar kok. Lan nek rabi makna takok sing kawak-kawak. Kok sing kawak dijawaban, aku yo ora iso. Gak apa-apa, kadang menirai iso hakikatnya adab sopan loh. Usah, Gus Baik sugeng rasa keminter. Tak warai, goblok yang teratur. Di goblok itu etika loh. Gak apa jujur teman-teman udah sakit. Jadi wong itu dihormati, awake dihormati. Kalau dikonco sing goblok, angger ditakok hukum mesti takok. Tapi dia tidak tahu ngakoni goblok, mesti kondom mati. Aku aja nih iso, cuma sungkan Gus Basit tak takoni. Aku asline ya iso. Cuma sungkan Gus Basit putrane guru. Gak tahu ngaku goblok langsung kan. Padahal asline ya goblok tenan. Wah matene wong tenan. Ya kayak wong ngono iku ya, nganti sakniki iki kan. Tapi kalau setuju nih. Ben wong tetap diharga diri. Gue yang sadar tahu. Mas di duit, aku hasilnya duit cuma dicek tirakat. Ben urip ra kemrung. Kudu duwe trik-trik ngono kudu duwe. Ben urip ku macam duwe harga. Misalnya ke sholat Jumatan kok makmum, ku modok suwi kok amen makmum ae. Sajane aku jadi tunjuk jadi imam, tapi ono sing sepuh. Dan kok nek imamen lha iku imam no nglatih ben sing tau latihan. Jadi kesannya tetap no bijak. Coba terus, kenapa ada di imam? Mungkin yang kurang ajar. Orang ngalim di bar, lo malah fitnah itu, malah mau nikah. Misalnya bujumu ngamu, ya bujumu lo, kak balas, kak aku yang ngelatih bijak. Ini aslinya bujumu orang ngamu ekspresif. Jadi punya kemampuan menjelaskan apa yang diinginkan. Karena ini urusan yang mengecewakan dia emosi, itu bagus. Karena ekspresif, yuk, jadi wan terus keren, bujumu ya keren, gue ya. Kenapa kamu sabar? Latihan jadi resi. Jadi wong itu oleh. Tak jujur, gue itu oleh. Dan wong diharga. Jadi ulama di sini sesuatu dipandang dengan. Namun kalau suara Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu sifat. Dia itu imam besar, beliau itu imam besar. Jenenge wong sing gedeng ya kata mawon, wong dunya mesti ana sing mboten cocok. Ya, sing mboten cocok ya. Sebagian sing ra cocok ya wong alim-alim. Penggemarnya Imam Malik itu rata-rata tidak suka sama Imam. Padahal penggemarnya Imam Malik. Karena cara menyampaikan kebenaran Imam Malik dan Imam Syafi'i itu beda. Misalnya beberapa kiai itu senang ngajari khusyuk, hati-hati itu juga bagus. Pulau milih rontok Quran sidik-sidik. Karena saya tahu, wong wis seneng itu maksiat itu mergo golek kesenengan. Terus tak rubah ben wong seneng fit toh. Akhirnya aku dua istihad ngaji ku seneng. Ben wong enggak mencari kesenangan di luar sana. Tapi ono kiai milih ikhtiyat. Nah ikhtiyat itu ya sah saja. Tapi akhirnya kan saling enggak cocok dua kekuatan. Bagi jadi wali sing dia terserah, sing ikhlas ya wali, sing ra ikhlas ya tuntas. Nah, terus Imam Syafi'i itu disewani mbek wong-wong penggemar Imam Malik. Dites lah cara Jawa. Baru yang ngrasani. Singkat cerita Imam Syafi'i dikasih tahu orang yang tadi nyucup jenengan, yang tadi hormat jenengan di luaran sana ngrasani jenengan. Jawab Imam Syafi'i lucu. Ya bagus lah. Bagus putih ngrasani jenengan, nyelek-nyelek jenengan. Ya berarti aku wibawa ning arep kurawani. Enteng ya, Imam Syafi'i jawab enteng. Berarti aku kedua
Ya nara cocok aku be, nara bakal utang aku di tulung aku, nak cocok malah utang barang. Masyhur dari Imam Syafi'i. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Ayo kowe ditonggo ora cocok mbek kowe, tau gak nyileh mobil. Sing ora cocok kowe. Gak kan? Tahu sing ora cocok kowe utang kowe. Agar sing utang berarti sing enak ndi musuh mbek de kanca. Nah, aturane ngene iki. Jadi Imam Syafi'i kowe enak wae. De kanca anggap bae silaturahim, nek de musuh enak ra ganggu. Ayo jajal kita ketemu tonggo ora cocok, kowe gowo Innova, liwat kan santai. Nak cocok, monggo sarang sepundi. Bareng gelem tenan ki gerbong padahal lagi kepen privasi. Jadi kalau wong paling enteng, roh donya itu agak enteng. Beda Imam Malik. Imam Malik itu terlalu disiplin Imam Malik. Imam Syafi'i bahkan sedisiplin Imam Malik. Imam Malik itu kalau ada tamu, tok assalamualaikum. Itu fakhorat jariyatun. Terus lagi pembantunya medal. Katanya Imam Malik, kamu ingin apa? Imam Malik nggak ditamu prosedur. Saya dalam banyak hal niru Imam Malik. Dalam banyak hal saya niru Imam Malik. Gue tamu ya kuaco tenan agak diseleksi kau Imam Malik. Kadang kiai jaga buat dukun. Gue sowan-sowanan juga kondongan pome, kondongan itu. Oke, dia nanti pom kondongan. Sowan, kalau menjadi bupati, gue sudah nggak ada. Aku dirak menjadi bupati, bukan kondongan aku jadi bupati. Lah repote nak mandi disowani menan, nak mandi dagem dongane. Mobos. Soal pon. Mamare tak kok. Maunya apa? Cara Jawa ya ora etis, cara Jawa ora etis. Mamare. Niki badhe belajar hadis. Malik itu mau ngawas hadis. Terus Fahwa salah, beliau mandi. Terus watato yaba pakai wangi-wangi, terus pakai baju terbaiknya. Terus fajalah sa'ala waqorin wasakinatin duduk wanteng. Terus ketok panik karena akan menghentikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi majlisu Malik majlisu haibatin wa waqarin, majlis sangat wibawa. Masa iki mboten. Wis wong wae. Lalu wong dosekan jenenge sinten? Malik. Aku ora arah tak kok hadis sih. Wis rokokan ya tak jawab mbek rokokan. Wis ora kelas sih kalau kowe niru makanya. Nah, tentu beda, artinya Imam Malik dengan Imam Syafi'i beda. Padahal Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Tapi mungkin cara berpikir Imam Syafi'i, ilmu itu tidak boleh sesulit itu. Nanti wong sungkan. Baju berapa mulu biasanya dengan dalam wong kok Pak Ber. Ono apa? Kalau badhe tangklet, yo ning kene, mboten semoga ning kene ae. Kulo sing niru ngene. Lan kulo sering dipuji bangun terus kulo bolak-balik teng pasar ketemu tiyang. Gus badhe sowan jenengan ono apa? Badhe tangklet niki ning kene wae. Sowan aneh-aneh. Ya takok ning pasar ambek ngadeg-ngadeg. Bojo kula nu sering khat ngene tapi ngowahi batas. Ya iki murid iki khat liyane iku istikhadah wis pun Gus ya wis kono. Sowan ngel wong. Ketemu ning pasar. Lepas kula ambek anak kula. Lah Imam Syafi'i seneng ngono, tuwakok ning luar. Nah Imam Bukhari itu pengagum Imam Syafi'i. Sehingga beliau punya bab, ini nak mengujung mesti niru keberatan, dianggap rasopan. Imam Bukhari itu punya subjudul dalam Sahihul Bukhari, Babul Futya fit Thariq, bab fatwa hukum ning dalan. Cukup duwe hadis. Nah cara Imam Bukhari, Imam Syafi'i lebih simpatik. Perkara untuk ning dalan. Yaiku Kanjeng Nabi nate goncekno Fadl, numpak unta tapi sing digoncekno niku Fadl bin Abbas, berarti misalnya Kanjeng kira dulure Abbas kan Abdul bin Abbas dan pas-pasan. Dulure Abbas itu kata wonten Fadl, wonten Usam, wonten semasyhur Abdul bin ya rumono Kanjeng Nabi numpak unta sing digencekno di sinten Fadl misalane tapi alif numpak unta Ardafa bahasa Arab ya latihan bahasa Arab nek dadi kiai iso tasrif Ardafa yutifu Ardafa yo riwayat. Nah terus Fadl itu jangan sing takok cahyu, mulai dhisik cobane utano ya. Fajaat imra'atun min Khos'am. Kemudian datang perempuan dari Khos'am. Ayu Khos'am. Fadl amin delok cawe itu. Terus akhirnya masyhur. Kemudian Nabi memalingkan wajah saya dari perempuan tadi. Ning dalan, mboten sowan, ning dalan. Ya Rasulullah, inna faridatahu ala ibadi adrakat abi syekhon kabira. Lo aja hafal hadis. Ya Allah, ya Rasulullah, aturan kewajiban haji adrokat abi syekhon kabirun. Aturan kewajiban haji sampai ke bapak saya dalam keadaan sudah sepuh, tidak bisa naik unta.
apakah saya harus menghajikan beliau? Makanya orang haji makdub, orangnya masih hidup, lumpuh, itu sudah boleh digantikan. Terus Nabi menjawab, Aro'aiti laukana alaiki Aro'aiti laukana ala abiki denun akun tiko dia. Bagaimana menurut pendapat kamu? Memang Nabi itu suka kalau jawab itu dengan logika. Maksudnya logika itu orang lain pun dilatih berlogika supaya nerimanya tidak sekedar taklid. Makanya Quran sering ngendikan aro'aitum. Cobalah kamu berpikir. Mulanya kalau bolak-balik kampanye, wong khusyuk ora masalah dalam iman. Karena iman ini mau takut. Khusyuk sing dilanjut tok ora gelem mikir, boten khusyuk sing kok Quran khusyuk niku khusyuk bener iku. Khusyuk Jawa itu, khusyuk Jawa ora mau dilak-diluk ora jelas. Setiap darane khusyuk iku. Kok khusyuk bahasa Arab alim bareng. Teng kota orang itu alim banget tuh ora iso maca kitab. Dilak-diluk bahasa kotane iku alim ya. Wah repot. Nah, itu di jalan. Kalau kalian itu niki Imam Bukhari. Bukankah kalau bapak kamu punya utang, kemudian kamu yang nyaur, itu cukup enggak? Saya ulang lagi, bukannya kalau bapak kamu punya utang, kemudian kamu yang nyaur, itu terbayarkan enggak? Ya terbayarkan ya Rasulullah. Begitu juga haji fadilullah ahakku bil qadar. Jadi bapakmu sugih di duwe itu minangka diutang haji. Lah berhubung bapak utang asal ono sing nyaur yo sah. Mulane kemudian ono haji amanat genteni mayit utawa genteni sing lumpuh. Lah iku nabi ku wonge ya ora sopan dijawab ning dalan. Lah iku sing ditiru Bazubair sing kula tiru. Wong bolak-balik takok wong ning dalan iki bis yo tau, ning bandara yo tau, ning pasar yo tau. Sekali. Cara wong daerah priayi kan gak etis, takok kok ning dalan. Tapi itu lebih gampang, kesempatannya ketemu ya pas ning dalan. Sowan yo kadang kiai ini pasti ndak atau pas ganggu, malah ribet. Kiai dia anak cucu, gue sowan-sowanan repot. Cara madzhab kula, madzhab baru biasa. Kula biasa. Gus puji kula niku wadah, mboten wajar. Ya biasanya kan berang dino 6 dino, ya Gus kaya 6 dino liyane Gus istighfar. Tenang Gus, yo tenang. Wis ngono tok, sowan. Enggak sopan. Lah itu Imam Syafi'i seperti itu. Lah Imam Bukhari penggemar Imam Syafi'i, beliau pernah punya judul normalnya judul tadi kan bab orang yang sudah lumpuh boleh hajinya diganti. Tapi Imam Syafi'i enggak, Imam Bukhari di babul futya fitorik, bab oleh fatwa ning dalan. Mulai penggemar Imam Malik, Imam Bukhari ora rapati piye malah di bab ngono. Dadi saya kan tawari jadi wong alim, bocah ora alim malah minta warai. Mestinya babnya itu kan bab orang yang sudah lumpuh boleh hajinya tergantikan. Tentu di bab haji itu diulang lagi. Makanya termasuk Tafanunul Bukhari, kelebihannya Imam Bukhari ada sekian hadis babnya diganti-ganti. Di bab haji itu dibabkan apa? Bab orang yang lumpuh hajinya bisa diganti. Tapi di bab fatwa, di bab no, babul futya fitorik, bab ninggalan-galan oleh fatwa. Buktinya Nabi orang ngendikan, gue hidup sewan tenggalan. Sing wedok ya ramuni, mungkin kalau tak sewan badhe tanglet di orang ya ninggalan itu. Paham ya? Mana gue nak ninggalan nong takok negeri harjo, baru kan badhe tanglet jauh takok. Wes ra iso piye. Nak iso jawab ra iso. Kekiran apa? Kurang servis jawab. Ben jelas. Jadi agama itu tidak boleh sesulit itu. Nah, Imam Syafi'i termasuk pengagum agama itu tidak boleh sesulit itu. Masyhur itu. Nah, beliau punya beberapa teman yang cara berpikir seperti itu. Wah, Sufyan Ats-Tsauri itu nak melaku mah parah Sufyan Ats-Tsauri. Ketemu wong akeh saluni, mumpung ana wong alim takok aku. Bareng ora sing takok, aku sewakno kendaraan tak pindah ke kampung mati. Wong takokane carane sugih atau takok ngaji. Ngomong pindah kampung. Wabir orang sing takok, mau nak takok suge, langsung diusir. Wah, dirang bersuge, takok itu ya bersuge. Ngamu antar kan Sufyan Ats-Tsauri ulama paling ngamuan. Tapi yo keramat ulama. Kowe ngamuk ya ora keramat, ramah ya ora keramat, kowe wong asrap bakal keramat. Dan menurut saya setuju Imam Syafi'i, tapi Imam Malik juga luar biasa. Saking hormati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu lam yarwi hadisan illa wa huwa salawata tahara wa tatayyaba masyhur. Jika majlis Malik, majlis Suhaibatin, bahwa makanya nggak ada yang berani sama Malik, nggak ada.
Karena beliau sangat menghormati, malah sebagian tabakhor itu pakai apa? Dupor apa? Arab. Status tentang Sayyid Ahmad, tentang Sayyid Muhammad masyhur setiap ngaji kan untuk apa? Dupor Arab. Karena beliau madzhabnya Maliki, keluarganya Sayyid Muhammad kan madzhabnya apa? Jadi setiap ngaji yo bersih, ada minyaknya, ada dupornya. Madzhab Syafi'i orang. Kadang dia ini mau coba busa ambil rokok. Sampai saat ini udah pikirin, rokok lempar di mata ini. Jupor. Masih madzhab Syafi'i orang nanti ngono itu. Tapi dia Gus. Akeh gak kiai sing mulang rokok. Wah. Lo asline rapati cocok, tapi kadang yang ngalim tenan sing rokok. Lo nanti roh dewi ora jare. Bujah ku ngarang rokok. Kiai ini pas mulang pas kita rokok itu haram ya rokok. Ini kayak komentarnya gini dok. Wong iki tok sing haram nono wae. Musnad dagang wong iki tok. Ora muni ulama iki. Wong iki tok nono wae. Nah, kalau nanti ketemu kiai sing ngaram rokok, pas bab iku lho delok rungono. Iki dawuh ulama rokok itu haram. Kalau gini pangeran udah kebuli gue jadi pangeran kan tujuh wajib ning ngarepe wong kok mbok kebuli. Tapi santrinya kayak sing rokok malah bantah Allah laisa fi makanin Allah. Jadi ra kena kebulane kok. Ya tapi itu khazanah kita. Urip ora oleh ta'assub, ora oleh ta'anut. Pokoknya anggere sing diridani Allah asal mboten maksiat wis rokok lu haram mukhtalaf alaih. Muka-muka bener sing darani makruh. Tapi makruh maknane digedhi. Tapi kenapa maknane makruh kok sangi sore haram. Sangi sore pas apa sangi sore adoh? Kak, sangi sore pas apa sangi sore adoh? Lah ya nak sangi sore pas iku jenenge karohatan sadidah. Tapi nak sangi sore haram sing waktu jenenge khilaful itu hukum ono kelasnya ini. Di madzhab Syafi'i hukum ono. Nah, Imam Malik gak ono ngaji berokan studi hukumnya khilaful adab. Gak ditok. Aku ngaji hadis ya, hadis minyak ansik malah hadis rokok ya aneh-aneh. Wah, ini umat Maliki ngaji hadis rokok. Nah, orang Syafi'i aku ada ngaji berokan. Cara kita tahu ini aku ngaji hadis Nabi jauh di tempat sana terhormat orang yang ini dia. Masa jogeman ngore wong alim demi debatku serius banget. Cuma kalau cara pribadi buatan cocok. Rokokan kok ayo kena itu susah ya kok. Tapi kadang macam susah tak tahu. Iku lan buatan cari tahu tak tahu ini. Ih, nak buatan rokok sebut. Ibu bos, rokok mulai. Udah ini macet, tak macet. Mana macet barang. Jadi agak jenengan hebat, ngaji rokokan kok tetap. Aku kan gawe ini, kok iso rokokan. Jadi macet jadi pikiran. Bilang boleh. Terus kita jadi orang paling mulang rokokan. Ya seru gitu. Kak keyakinannya wong Yogyakarta rokok haram halal, umumnya. Halal haram. Nah itu aku jadi minang. Itu loh. Nyutul. Suruh. Iya minang halal haram. Halal. Jadi misalnya bojomu minang. Agak muni halal. Kenang pipi. Gak minang itu halal haram. Coba materi ini bro. Suruh. Gambir. Kono ditebak. Baku. Kak nak muni halal saiki takon. Misale bojomu nginak ae. Wong nglakoni barang halal ae. Lah ayo coba. Siap to gak? Siap. Kowe kan gak iso nglarang wong nglakoni barang. Ayo coba. Nah halal tak umumno saiki, bojomu tak kon. Halal haram. Setengah. Dari hukum-hukum mulai itu banyak ulama mesti mahalul khilaf karena apa ya? Dikatakan haram umrahnya Allah razino, dikatakan halal itu terus untungnya opo, ngono kok dilakoni.
Nah, itu bedanya Imam Malik sama Imam Syafi'i. Imam Malik pasti milih khilaful adab, gak ditotok. Mosok nyebut Allah mampu rokok, mampu. Imam Malik itu gitu. Makanya beliau itu majlis itu hebatin orang. Imam Malik itu wibawa sangat-sangat wibawa. Sampai Imam Syafi'i ngendikan, aku Joko nyifati wajah Imam Malik. Aku rata roh deket, saking sungkan Imam. Jadi Imam Syafi'i, nanti aku nak ngaji, aku buka Sofifah itu peti. Saking wibawanya. Terus era Imam Syafi'i dengan gebrakan usul fikihnya macam-macam, agama itu menjadi kayak cahaya. Nah, tentu ashabu Malik banyak yang enggak cocok. Terus mulai dhisik kadang wong saleh yo gitu. Tapi sementing KPK ikhlas, aja dadi fit. Nah, anggap padha ikhlase kan ya wajar, namung manhaj, napa? Terus ya padha kados wae. Aun zila alaihi dzikru min bainina. Bali ai qala ta'ala bali te kufar fi syakir dalam mamangan min dzikri saking zikir ingsun. Wahyi tekse wahyu ingsun. Al-Qur'an tekse Qur'an. Hai sukat debusi kirawan gorono sapa kufar maka aja ya ingsun teko di kelawan Qur'an. Kalam ayatu adab balik krono ra ngicipi sapa kafir ada bi ing sisa ingsun. Nah, tengene Qur'an ya ada tapi saking kata napa? Ada di terus ya itu dibuang kantor napa? Gak gue menang nak aslinya kasroh tetap di kasroh apa? Bila apa? Tanwinin apa? Kan mestinya kan ada bin. Tapi berhubung sedurungan yang mutakalim ada dia dibuang tetap buat tenusan apa kas roten tetap apa kasroh dia. Yes. Walau zakum pomo podo ngicipi sapa wong kafir hu ing adab sima ing perkara akan teko sapa Rasulullah iklan mak. Walau zaku umpama padha ngrasakno sapa kufar hu ing adab la sodaku yektine padha benerno sapa wong kafir nabi ing jeneng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong kafir nganti gorono nabi rong rasane disiksa Allah sebab goronone. Tapi engko nek ning akhirat dilebokno neraka karena mendustakan nabi lagi iman. Tapi nyarane iman saat itu sudah tidak manfaat. Tapi walayan faulan ora manfaatin kufar apa atas jiku beneran nabi hina idzin hina itaku musaah nalikane terjadi kiamat.